Ya. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Rizky yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Yanto, dokter. Pak siapa? Pak Yanto, Pak Yanto ya. Pak Yanto umurnya berapa tahun Pak? 51 tahun, dokter. 51 tahun ya. Pak Yanto pekerjaannya apa Pak? Sekarang saya sudah pensiun, dok. Oh udah pensiun. Kemarin-kemarin Iya. biasanya apa Pak? Terakhir Kemarin saya karyawan kesibukannya? swasta di Oh perusahaan. karyawan swasta ya. Di mantan karyawan swasta. Pak Yanto tinggalnya di mana Pak alamatnya? Saya di kilometer 4, dokter. Kilo 4 ya. Baik. Iya, dok. Baik Pak Yanto, sebelumnya nih bisa saya bantu dengan keluhannya Pak Yanto. Jadi gini, dok. Saya ini ada nyeri-nyeri di daerah dada. Kira-kira itu kenapa, dok ya? Ada nyeri di Ada dada ya. Kalau boleh tahu dada mana Pak? dada sebelah kiri, dokter. Dada sebelah kiri ya. Kira-kira nyerinya bisa Bapak tunjukkan nggak Pak di daerah mana? Nyerinya ada pusat khususnya nggak? Kayak di daerah, pokoknya daerah dekat tulang-tulang sini, dok. Daerah dekat tulang. Oh, Ya, pokoknya berarti daerah Bapak bisa merasakan nyerinya itu di mana ya? Nggak tersebar gitu? enggak, dok. Nggak ya, nyerinya nggak Tersebarnya tersebar sih kalau teras itu kadang sampai ke bahu aja sih, dok. sampai Saya ke agak bahu. pegang. Ya. Oh, tapi bisa merasakan sumber nyeri utamanya di mana gitu ya? Iya. Oh, bisa. Baik. Baik Pak Yanto, nyerinya berapa lama sudah Pak? Atau sejak kapan? Kalau sebenarnya sih dulu pernah, dok, pas saya waktu lagi kerja Ya. ada nyeri, cuman biasa aja. Tapi sekarang kayak udah mulai takut, dokter. Kenapa gitu ya? Kalau tiba-tiba muncul lagi gitu. Saya kira itu awalnya paling kecapean. Ya. Sebetulnya sekarang nih muncul lagi, dokter. Saya takut nih. Kenapa? Nyeri yang paling terakhir ini kapan Pak? Terakhir kali nyerinya? 3 hari yang lalu, dok. Ini 3 hari baru yang lalu saya. ya. 3 hari yang lalu nyeri terakhir itu berapa lama Pak nyerinya? Nggak lama sih, dokter. Nggak sampai Nggak berjam-jam. lama ya. Paling berapa menit. Itu kira-kira kalau Bapak waktu nyeri kemarin 3 hari yang lalu biar ringan Bapak apain atau menguranginya Bapak dengan apa kemarin? Bapak apain kalau Saya hilang? istirahat aja sih, dokter. Istirahat Ini ya. baru. Kalau dibuat aktivitas gimana Pak? Makin parah atau gimana? Kalau buat aktivitas sekarang tuh ya lebih parah sih, dokter. Cuman makanya saya itu ada istirahat aja. Takut kenapa-napa juga. Jadi kalau misalnya udah mulai timbul nyerinya ya saya duduk gitu. Nggak mau berani Ya. ngapa-ngapain. Duduk, habis itu hilang ya, bisa hilang ya dengan Iya. spontan. Berarti kira-kira selain ada nyeri ada sesak nafas nggak Pak? Sesak nafas nggak ada Disertai sih, dokter. sesak Cuman atau perasaan nyeri susah aja. bernafas nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ada sudah pernah berobat ke dokter Pak sebelumnya tentang nyeri dada Bapak ini? Belum pernah sih, dokter. Ini baru pertama kali saya. Belum pernah ya, baru pertama kali ya. Iya. Baik. Kemudian kira-kira apa Bapak sudah ada konsumsi obat-obatan nggak? Buat mungkin Nggak pernah, obatan dok. nyeri yang awam kan seperti paracetamol gitu ada? Nggak ada, dok, sama sekali. Nggak ada ya? Cuman istirahat aja kalau gitu. Istirahat. Ya, jadi saya konfirm ulang ya Pak, Bapak ada nyeri sudah pernah sebelumnya ya, tapi terakhir 3 hari yang lalu ya Pak, Iya, nyerinya di benar, dok. dada kiri dan ada Iya. tersebar sampai ke bahu ya, bahu kiri atau Iya, bahu kanan dokter. Pak nyebarnya? Bahu kiri, dok. Bahu kiri ya. Kemudian bisa hilang dengan spontan atau hilang dengan sendirinya ya Pak. Iya. Nah, ini kemungkinan Bapak kena penyakit yang namanya angina pectoris stabil atau bahasa awamnya itu angin duduk, seperti itu angin duduk. Atau kalau di dunia kedokteran ini sebenarnya salah satu yang bisa jadi gejala dari jantung koroner. Bapak pernah penyakit jantung koroner, Pak? Pernah dengar jantung koroner? Pernah sih, dok. Cuman itu penyakit apa, dok, ya kalau jantung koroner? Ya, jadi kalau penyakit jantung koroner itu intinya ada sumbatan Pak di jantung. Kan kita tahu kalau jantung itu fungsinya sebagai pompa ya, sebagai pompa dan dia juga perlu darah kan. Jadi dia perlu darah. Nah, kalau dia ada sumbatan di jantungnya, jadi jantungnya itu nggak bisa bekerja dengan baik Pak. Jadi darahnya nggak bisa masuk ke jantung. Nah, maka dari itu alhasil timbullah respon dari jantung menimbulkan nyeri. Biar ada pertanda nih kalau ada sumbatan nih di jantung saya. Seperti itu Bapak. Nah,
Ini tapi untuk penyakit jantung koroner sendiri tuh ada 3 jenis ya Pak. Ada yang sifatnya masih mild, mild itu masih masih ringan seperti Bapak ini. Ada yang sifatnya tengah-tengah, ada yang sifatnya harus kita langsung pasang ring. Bapak pernah pasang ring? Pernah dengar pasang ring nggak sebelum ring jantung itu? Pernah sih dok, teman waktu itu katanya ada kayak ring-ring di dada Ya, jantung. jadi sebenarnya saya nggak bisa ya menentukan apakah Bapak ini termasuk penyakit jantung koroner yang tipe mana. Apakah yang masih rendah, tengah-tengah, atau yang udah parah, udah harus kita pasang ring jantung. Tapi mungkin kemungkinan diagnosa saya pasti Bapak ini sudah menunjukkan gejala, masih gejala ya Pak, tapi belum pasti gejala dari penyakit jantung koroner. Nah, nanti mungkin kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak, salah satunya EKG dan yang lainnya. Nah, tapi Bapak jangan khawatir. Tapi kalau dari gejala Bapak sih, insya Allah Bapak ini bukan termasuk penyakit jantung koroner yang berbahaya ya, atau yang harus kita operasi gitu sekarang bahasanya. Bapak ini masih yang tipe tengah-tengah, kalau enggak yang tipe tipe apa? Tipe yang paling bawah, yang paling ringan seperti itu Bapak. Uh, Sebelumnya Bapak suka makan makanan berminyak nggak Pak? Biasanya suka makan gorengan sih dokter. Oh, gorengan. Nah, Iya, dok. ngerokok nggak Pak? Ya merokok juga. Rokok, alkohol? Enggak pernah alkohol. Nah, itu Pak tadi. Jadi jantung koroner ini penyebabnya banyak sekali ya Pak. Tapi biasanya dari kehidupan si orangnya tadi. Bapak ngerokok, baru juga makan yang berminyak. Kita tahu ya Pak, kalau minyak itu banyak lemaknya. Dan itu adalah lemak jahat Pak. Nah, jadi sudah rokok ditambah lemak jahat. Bapak olahraganya teratur? Jarang dok sudah. Kalau sudah tua Nah, gini nah itu Pak. Jadi udah merusak tubuh kan dari rokok dan minyak yang jahat, lemak jahat tadi. Terus defensifnya Bapak, maksudnya pertahanannya Bapak dari olahraganya juga kurang. Nah itu jadi salah satu dari penyebabnya itu adalah dari pola hidupnya Bapak, Pak gitu. Jadi dari lemak atau kolesterol bahasanya seperti itu. Tapi Bapak ini penyakitnya bukan penyakit menular kok Pak, jadi nggak apa-apa. Ini murni dari penyakit gaya hidup. Jadi solusinya biar ini nggak berkembang tambah parah, sebelum saya periksa, nanti mungkin mulai hari ini, mulai detik ini, kurangin rokok, kurangin makan makanan berminyak, seperti itu Bapak. Dan juga mungkin Bapak bisa berolahraga ringan saja, mungkin jalan kaki atau sehari 30 menit, seperti itu Pak. Nah, ada gimana Pak? Dok, mau tanya lagi dok. Ya, Kira-kira penyakitnya bisa sembuh nggak dok? kenapa Pak? Penyakit ini bisa sembuh nggak dok? Sembuh Eh, total kalau maksudnya. sembuh Kalau sembuh, mungkin bahasanya bukan sembuh ya Pak, tapi kita buka ini sumbatannya Bapak, kita lebarkan jalannya biar apa? Biar nggak ada nggak menyebabkan keburukan lah di masa depan seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak ini masih yang stadium ringan, itu bisa kita kontrol seperti itu, bisa kita kontrol nanti. Kalau memang Bapak termasuk yang ringan, mungkin kita kasih obat penurun kolesterol seperti itu, ataupun kalau memang Bapak bisa rajin berolahraga, itu meningkatkan suplai darah ke jantung jadi gitu Pak. Jadi pembuluh darahnya itu makin lancar. Jadi sebenarnya obat-obatan dari kami, obat-obatan dari kedokteran cukup ampuh, tapi lebih ampuh lagi kalau didampingin dengan pola hidup Bapak yang berubah. Biar kenapa? Biar nggak makin progresif Pak. Bapak mau dipasang ring jantung Pak? Enggak dok. Nah itu Kayaknya makanya Pak. takut dokter Jadi kalau dipakai itu. mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, nanti kalau hasil diagnosisnya udah keluar, kemungkinan Bapak tipe yang masih masih rendah ya, masih yang belum berbahaya. Nah, itu. Jadi kita harus cegah ini Pak sekarang biar dia nggak naik kelas lah Pak, biar dia nggak naik level seperti itu. Gimana Pak? Ada lagi yang tanyakan? Bahaya nggak dok kira-kira ini dok ya? Takutnya dok Nah, mati ya itu. dok. Kalau Bapak udah masuk, jadi penyumbatan Bapak ini kemungkinan belum ada kematian dari jantung Pak. Kemungkinan belum ada kematian jantung. Kenapa saya bilang bisa begitu? Karena mungkin Bapak nyerinya spontan hilang. Nah, tapi Bapak jangan percaya dulu. Bapak jangan, saya masih sehat. Enggak boleh gitu ya Pak. Nanti kita periksa, habis ini kita periksa, kita lihat hasilnya bagaimana. Nanti kalau memang hasil pemeriksaannya memang masih yang tahap yang rendah, tahap yang paling bawah, nah itu kita tinggal pola hidup Bapak kita ubah seperti itu sih.
dia kalau yang tahap rendah ini, yang level rendah ini masih belum berbahaya. Yang berbahaya nanti kalau udah masuk yang tahap paling tinggi, Bapak. Seperti itu. Mungkin ada lagi Pak yang ditanyakan, Pak? Jadi nanti saya ini dikasih obat-obat dok ya? Atau Ya, ini mungkin saya kasih obat. Mungkin kita periksa dulu ya Pak. Mungkin periksa kolesterol Bapak dan lain-lain. Tapi kalau pesan saya, selain obat-obatan dari kami, Bapak juga harus mengubah pola hidupnya. Itu yang paling penting. Biar apa? Biar nggak progresif atau nggak semakin parah. Itu yang saya tekankan di sini, Bapak harus merubah pola hidupnya. Kurangin rokok, tingkatkan olahraga, kurangin makan makanan berminyak. Sudah? Apalagi Pak? Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? kira-kira anak saya kena nggak dok kira-kira? Nah, kalau anak Bapak ini penyakitnya memang katanya sih ada bisa menyebabkan keturunan ya. Keturunannya gimana? Itu tapi tergantung lagi Pak sama pola hidup anaknya Bapak nanti kelak gimana. Kalau pola hidup anak Bapak sehat, rajin olahraga, teratur olahraga, nggak merokok mungkin kalau cowok, atau kurang-kurang makanan berminyak. Nah, itu bisa jadi dia melindungi dari anak itu buat biar nggak terjadi penimbunan lemak lah di jantung gitu. Kan kita tahu kalau pembuluh darah jantung itu kecil ya Pak. Nah itu, jadi tergantung lagi kembali ke pola si anak. Nanti hidupnya gimana kalau udah besar. Iya dokter. Ya, mungkin itu aja Pak dari saya. Ini saya kasih resep dan kita habis ini periksa lagi ya Pak untuk memastikan Bapak kena apa, kena penyakit jantung yang level yang mana tadi ya. Jantung koroner Iya level dok. yang mana. Ini pesan saya terakhir, mungkin ubah pola hidup lagi ya Pak. Jangan merokok, kurangin makanan berminyak, makan yang sehat. Seperti itu. Apalagi umur Bapak sekarang udah di periode 50 ya Pak. Nah Iya itu dok. memang udah sangat, memang penyakit-penyakit degeneratif, penyakit penuaan memang bisa muncul lah pada orang-orang yang umur 50-an. Seperti itu. Iya Sudah baik. Pak ya? Ada lagi Pak? Iya dok. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Semoga Terima kasih. sehat selalu Pak. Terima kasih Ya, dokter. terima kasih sama-sama Pak.